Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah? Tentu baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, nanti kita akan bersama-sama belajar. Namun sebelum kita memulai atau mengawali kegiatan dalam video pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak soleh, mari kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nanti dalam kegiatan pembelajaran ini, kita akan belajar tentang makna atau arti iman kepada Rasulullah, terus belajar tentang sifat-sifat Rasul, dan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah. Namun sebelum kita memulai masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada kegiatan belajar pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak hebat, yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang makna iman kepada Rasul Allah. Ada yang sudah tahu apa itu iman? Ya, iman artinya percaya. Berarti kalau iman kepada Rasul-Rasul Allah yaitu percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Dengan demikian, kita sudah mengetahui makna iman kepada Rasul Allah, bahwa Rasul itu diutus sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jadi, yang pertama, sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik. Apa itu sidik? Sidik itu artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Yang kedua, Rasul mempunyai sifat yaitu tabligh. Artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya. Kemudian yang ketiga yaitu sifat amanah. Amanah itu berarti dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, Rasul itu punya sifat fatonah, yaitu artinya cerdas atau pintar ya. Jadi semua Rasul-Rasul Allah yaitu wajib memiliki dan mempunyai 4 sifat ini, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Nah, dari 4 sifat inilah kemudian Rasul itu diutus dan dijadikan panutan oleh umat manusia. Nah, kalau tadi kita sudah belajar sifat-sifat wajib bagi Rasul, kemudian kita akan belajar sifat yang mustahil bagi Rasul. Artinya, Rasul tidak mungkin mempunyai sifat ini atau lawan katanya dari sifat wajib. Yang pertama yaitu sifat kizib. Ya. Kizib itu artinya berbohong. Jadi Rasul tidak mungkin punya sifat berbohong. Yang kedua yaitu kitman. Apa itu kitman? Kitman artinya menyembunyikan atau lawan kata daripada sifat tabligh.
Kalau tablik menyampaikan, kalau kitman menyembunyikan. Jadi ini mustahil bagi Rasul. Yang ketiga, Rasul tidak mungkin punya sifat khianat, yaitu berkhianat. Ini lawan katanya sifat amanah, yaitu dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu sifat baladah. Nah, baladah ini lawan kata daripada sifat fatonah, yaitu cerdas. Jadi tidak mungkin Rasul itu bodoh. Jadi semua Rasul-Rasul Allah itu pasti cerdas. Makanya dipilih dan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Nah, itulah 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi Rasul, yaitu yang pertama sidik, tablik, amanah, fatonah, dan sifat mustahilnya kizib, kitman, khianat, dan baladah. Nah, setelah kita tahu makna arti daripada iman kepada Rasul dan sifat-sifat yang dimiliki Rasul, kita juga akan bersama-sama belajar berapa sih jumlah Nabi dan Rasul. Ayo, ada yang tahu berapa? Nah, jumlah Nabi dan Rasul itu diperinci semuanya ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Tapi yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui hanya ada berapa? Ya, betul, ada 25 saja. Ini yang wajib ya. Nanti kita juga akan sama-sama belajar menghafal jumlah Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 ya. Lalu kita nyanyikan bareng-bareng dengan lirik lagu Balonku Ada 5. Tahu semua ya anak-anak ya. Ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Wahidun isnaini salah satu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, itulah jumlah nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25. Kemudian selanjutnya, anak-anak, setelah tadi kita sudah mempelajari makna, arti, sifat-sifat Rasul, dan jumlah Nabi dan Rasul, ada yang tahu apa bedanya Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Ya, Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi itu laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul itu laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Itu Rasul. Jadi kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi kalau Rasul buat dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itulah bedanya Nabi dan Rasul. Ya, dengan demikian kita sudah tahu apa perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, selanjutnya ini materi yang terakhir pembahasannya yaitu tujuan diutusnya Rasul. Apa sih tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia? Yang pertama, Rasul itu diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul juga diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, Rasul itu diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bagi manusia
siapapun yang beriman dan beramal soleh, kabar buruknya berupa peringatan agar menghindarkan dari perbuatan amal buruk. Yang terakhir atau yang ketiga, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah anak-anak materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang mencakup makna atau arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, tujuan diutusnya Rasul kepada umat manusia. Demikian materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.